Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelumnya, saya telah berbagi kisah tentang Nabi Musa AS dengan mukjizatnya. Pada video kali ini, saya akan berbagi kisah tentang Nabi Harun AS dengan mukjizatnya. Nabi Harun AS adalah saudara kandung Nabi Musa, dan juga salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun diberikan kemampuan berbicara yang fasih dan lancar, sehingga dia bisa membantu Nabi Musa dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel dan Fir'aun. Nabi Harun juga diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kebenaran dakwahnya. Apa saja mukjizat-mukjizat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Mukjizat pertama adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar. Mukjizat ini sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, seperti yang sudah saya ceritakan pada video sebelumnya. Namun, ada perbedaan antara tongkat Nabi Musa AS dan tongkat Nabi Harun. Tongkat Nabi Musa berwarna hitam, sedangkan tongkat Nabi Harun AS berwarna hijau. Tongkat Nabi Harun juga lebih besar dan lebih panjang daripada tongkat Nabi Musa. Mukjizat ini ditunjukkan oleh Nabi Harun kepada Fir'aun dan para pembesar kerajaan Mesir, bersama dengan Nabi Musa. Ketika mereka berdua diundang untuk berdebat dengan para ahli sihir Fir'aun, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka yang berubah menjadi ular-ular besar. Tongkat-tongkat para ahli sihir Fir'aun juga berubah menjadi ular-ular palsu dengan ilmu sihir mereka. Namun, ular-ular dari tongkat Nabi Musa dan Nabi Harun menelan semua ular-ular palsu tersebut. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kebenaran risalah kedua nabinya dan kebatilan sihir Fir'aun. Mukjizat kedua adalah mengeluarkan air dari batu. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa dan kaum Bani Israel sedang berada di padang pasir setelah melewati laut. Mereka merasa haus, dan tidak ada air yang cukup untuk mereka. Mereka mengeluh kepada Nabi Musa dan meminta agar dibawa kembali ke Mesir, di mana mereka bisa mendapatkan air yang banyak dan segar. Nabi Musa menegur mereka karena tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan air kepada Nabi Musa dan kaum Bani Israel sebagai rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memukul batu yang besar dengan tongkatnya. Ketika Nabi Musa melakukannya, batu itu pun pecah menjadi 12 bagian, sesuai dengan jumlah suku kaum Bani Israel. Dari setiap bagian batu itu mengalir air yang jernih dan segar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaum Bani Israel untuk minum air tersebut secukupnya saja, tanpa berlebihan atau menyia-nyiakannya. Namun, ada sebagian dari mereka yang tidak taat dan tidak puas dengan air tersebut. Mereka meminta agar diberikan air yang lebih bermacam-macam, seperti susu, madu, anggur, atau kurma. Mereka juga meminta agar diberikan tanaman-tanaman hijau yang bisa mereka makan atau bawa pulang. Mereka mengatakan bahwa mereka bosan dengan mana dan salwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi. Nabi Musa pun marah kepada mereka karena tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka air dari batu. Dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh meminta sesuatu yang tidak pantas, dan bahwa mereka harus bersabar dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka apa yang mereka minta jika mereka masuk ke kota yang suci, yaitu Baitul Maqdis, di mana ada tanah yang subur dan berkah. Namun, sebelum mereka masuk ke kota tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan memerintahkan mereka untuk memerangi kaum Amalek yang menguasai kota tersebut. Kaum Amalek adalah kaum yang sombong dan zalim, yang sering menyerang dan merampok kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memilih beberapa orang dari kaum Bani Israel yang kuat dan berani untuk berperang melawan kaum Amalek. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa dalam perang tersebut. Nabi Musa dan Nabi Harun pun memimpin pasukan kaum Bani Israel untuk berperang melawan kaum Amalek. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Harun dalam perang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Harun untuk mengangkat tongkatnya ke atas, sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum Bani Israel. Selama tongkat Nabi Harun terangkat ke atas, pasukan kaum Bani Israel mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk mengalahkan pasukan kaum Amalek. Namun, jika tongkat Nabi Harun turun ke bawah, pasukan kaum Bani Israel menjadi lemah dan kalah oleh pasukan kaum Amalek.
Nabi Harun pun terus mengangkat tongkatnya ke atas sepanjang perang berlangsung. Namun, lama-kelamaan, tangannya menjadi lelah dan berat. Oleh karena itu, ada dua orang yang membantu Nabi Harun untuk mengangkat tongkatnya, yaitu Hur dan Yusha. Mereka menopang tangan Nabi Harun dari kanan dan kiri, sehingga tongkatnya tetap terangkat ke atas. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada pasukan kaum Bani Israel atas pasukan kaum Amalek. Mukjizat ketiga adalah menjadi khalifah di bumi. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa mendaki Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk meninggalkan kaum Bani Israel selama 40 hari dan 40 malam, tanpa makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh Nabi Musa untuk menunjuk saudaranya, Nabi Harun, sebagai pemimpin sementara bagi kaum Bani Israel selama dia pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Harun sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga dan mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Nabi Harun untuk memimpin, mengatur, mengajari, dan menasehati kaum Bani Israel agar tetap beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun pun menjalankan tugasnya dengan baik dan bijaksana. Dia berusaha untuk menjaga persatuan dan kedamaian di antara kaum Bani Israel. Dia juga berusaha untuk mencegah mereka dari penyimpangan dan kesesatan. Namun, dia menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah ketika ada seorang laki-laki yang bernama Samiri yang membujuk kaum Bani Israel untuk menyembah berhala berupa sapi emas yang dibuat dari perhiasan mereka. Nabi Harun menentang perbuatan Samiri dan kaum Bani Israel yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Dia mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka, seperti mana, salwa, air dari batu, kemenangan atas Fir'aun dan Amalek, dan lain-lain. Dia juga mengingatkan mereka tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan mereka tanah yang subur dan berkah jika mereka masuk ke kota suci Baitul Maqdis. Namun, Samiri dan sebagian besar kaum Bani Israel tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Harun. Mereka tetap menyembah sapi emas tersebut dan menganggapnya sebagai Tuhan mereka. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Harun jika dia mengganggu mereka. Nabi Harunas pun merasa takut dan tidak berdaya. Dia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan dan perlindungan kepada dirinya dan kaum Bani Israel yang masih beriman. Mukjizat ini adalah mukjizat yang menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati Nabi Harun dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Meskipun dia menghadapi banyak cobaan dan ujian, dia tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudaranya, Nabi Musa. Dia tidak pernah meninggalkan kaum Bani Israel, meskipun mereka berbuat zalim dan durhaka. Dia selalu berusaha untuk membimbing dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Mukjizat keempat adalah menjadi imam besar. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa kembali dari Gunung Sinai dengan membawa kitab Taurat. Dia mendapati bahwa kaum Bani Israel telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah membuat berhala berupa sapi emas yang dibuat dari perhiasan mereka. Nabi Musa sangat marah dan sedih melihat keadaan ini. Dia melemparkan kitab Taurat ke tanah, dan memegang kepala saudaranya, Nabi Harun, yang ditugaskan untuk menjaga kaum Bani Israel selama dia pergi. Nabi Harun menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, dan bahwa kaum Bani Israel telah memaksanya untuk membuat berhala tersebut. Dia juga mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Samiri yang membujuk mereka untuk menyembah sapi emas tersebut. Nabi Musa pun menemui Samiri, dan mengutuknya menjadi seorang yang terbuang dan terkutuk di antara kaum Bani Israel. Kemudian, Nabi Musa memerintahkan kaum Bani Israel untuk membakar sapi emas tersebut, dan menaburkan abunya ke sungai. Lalu, dia menyuruh mereka untuk meminum air sungai tersebut. Nabi Musa juga memerintahkan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri sebagai hukuman atas kesalahan mereka. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya kepada mereka, dan mengubah hukuman itu menjadi hukuman yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memilih 12 batu besar dari sungai, sesuai dengan jumlah suku kaum Bani Israel. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan batu-batu tersebut ke arah kaum Bani Israel. Ketika Nabi Musa melakukannya, batu-batu tersebut berubah menjadi 12 sapi emas yang hidup.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kaum Bani Israel untuk membunuh sapi-sapi tersebut dan memakan dagingnya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka dan mengajarkan mereka untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Harun sebagai penghargaan atas kesetiaan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saudaranya, Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk memilih seorang imam besar dari kalangan kaum Bani Israel, yang akan bertugas untuk memimpin ibadah dan sholat di masjid yang dibangun oleh kaum Bani Israel di padang pasir. Imam besar ini juga akan bertanggung jawab untuk menjaga kitab Taurat dan tabut perjanjian yang berisi loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda kepada Nabi Musa untuk menentukan siapa yang akan menjadi imam besar tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk mengambil tongkat-tongkat dari setiap suku kaum Bani Israel, dan menuliskan nama pemimpin suku tersebut di atas tongkat-tongkat itu. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk meletakkan tongkat-tongkat itu di dalam tabut perjanjian, dan menutupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tongkat yang akan bertunas, berbunga, dan berbuah adalah tongkat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi imam besar. Nabi Musa AS pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia mengambil 12 tongkat dari 12 suku kaum Bani Israel, dan menuliskan nama pemimpin suku tersebut di atas tongkat-tongkat itu. Salah satunya adalah tongkat Nabi Harun, yang mewakili suku Lewi. Nabi Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di dalam tabut perjanjian, dan menutupnya. Kemudian, dia menunggu sampai keesokan harinya. Ketika Nabi Musa membuka tabut perjanjian pada keesokan harinya, dia mendapati bahwa hanya satu tongkat yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Tongkat itu adalah tongkat Nabi Harun. Tongkat itu berubah menjadi pohon yang indah dan subur, yang menghasilkan buah-buah yang lezat dan harum. Tongkat itu juga bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Harun AS sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi imam besar bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada Nabi Harun sebagai pemimpin ibadah dan sholat di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keistimewaan dan keberkahan kepada Nabi Harun dengan menjadikan tongkatnya sebagai pohon yang menghasilkan buah-buah yang bisa dimakan oleh kaum Bani Israel. Itulah beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Harun dalam menjalankan dakwahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut, yaitu untuk selalu setia dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, membantu dan mendukung saudara-saudara kita yang berdakwah, menjaga persatuan dan kedamaian di antara umat Islam, dan bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Demikianlah naskah video tentang Nabi Harun dengan mukjizatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.